Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Bapa kita di surga yang telah menganugerahkan waktu kehidupan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Kembali pada saat ini kita mengaminkan bahwa kita ada semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan daripada Bapa kita, Bapa Yahweh Elohim. Saatnya kita kembali belajar lagi kepada firman Tuhan yang berhubungan dengan hukum iman. Karena memang kepada saya dan saudara sangatlah wajib untuk saya dan saudara diperlengkapi terus oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab itulah yang menjadi kekuatan bagi kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, saat ini kita akan membahas lagi kelanjutan daripada pembahasan kita pada hukum iman seri yang ketiga. Dan kita memasuki seri keempat dalam hukum iman saya dan saudara. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, seperti yang kita sudah ketahui bahwa hukum iman saya dan saudara itu terdiri dari hukum kasih, di mana hukum kasih terbagi dalam dua bagian yang besar, yaitu hukum yang bersifat vertikal dan hukum yang bersifat horizontal. Kemudian turunan pertama daripada hukum kasih adalah 10 perintah. Dan sesudah 10 perintah, Tuhan mempercayakan kepada Musa untuk menjabarkan 10 perintah ini kepada bangsa Israel dalam bentuk penerapan aturan-aturan hukum di masa Musa memerintah bangsa Israel. Dan kita ketahui bersama juga dalam hal pembagian 10 perintah juga terdiri dari hukum vertikal dan hukum horizontal. Nah, dari 10 perintah ini, di dalam firman Tuhan, setelah penerapan oleh Musa, maka datanglah zaman perjanjian baru, yaitu zaman di mana Yeshua datang untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Dan pada saat Yeshua datang, di sanalah terjadi suatu amandemen terhadap hukum yang diterapkan oleh Musa, sehingga di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 17 dikatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yeshua HaMashiach. Nah, disinilah kekasih-kekasih Tuhan, mulai Tuhan menunjukkan adanya penerapan hukum iman atau hukum dari Bapa kita di surga, yang pokoknya adalah hukum kasih, kemudian masuk pada turunan pertama 10 hukum, dan kemudian diterapkan oleh Musa, dan sesudah itu Musa Tuhan percayakan untuk menulis dalil-dalil di dalam hukum iman untuk diterapkan oleh bangsa atau dilaksanakan oleh bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan Yesus datang, Dia telah menyatakan dengan tegas di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 17 dikatakan demikian. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, dari ungkapan pernyataan Tuhan Yeshua HaMashiach dalam Injil Matius 5 ayat 17 sangat jelas
Yeshua HaMasiah menyatakan bahwa kehadirannya di dunia ini bukan untuk meniadakan hukum. Dalam hal ini, hukum Taurat yang sudah dilaksanakan, diterapkan oleh bangsa Israel dalam kehidupan bangsa Israel. Dia tidak meniadakan. Tetapi Yeshua HaMasiah katakan, dia datang untuk menggenapinya. Apa maksud pernyataan ini? Bahwa Yeshua datang untuk memperbaiki atau mengamandemen penerapan hukum iman yang dituliskan oleh Musa. Karena memang disadari bahwa penerapan hukum iman yang diterapkan oleh Musa dalam tatanan hukum Taurat memang belum bersifat final. Masih harus diamandemen, masih harus diperbaiki lagi penerapan. Ingat, yang diperbaiki atau yang diamandemen oleh Yeshua HaMasiah adalah penerapan hukum iman yang dilakukan oleh Musa. Kenapa harus ada amandemen? Karena penerapan hukum Taurat oleh Musa itu bersifat belum sempurna sesuai dengan maksud dan tujuan yang sesungguhnya oleh Bapa Yahweh untuk umat manusia menjalankan apa yang difirmankan. Sehingga sesudah Musa menerapkan kepada bangsa Israel, maka Bapa Yahweh Elohim mengutus Yeshua HaMasiah. Dia adalah firman yang menjadi manusia untuk menyatakan penerapan yang sesungguhnya terhadap hukum iman. Dan inilah yang dilakukan oleh Yeshua HaMasiah. Inilah maksud daripada Yeshua HaMasiah, bahwa dia datang bukan untuk meniadakan suatu hukum, tetapi dia menempatkan penerapan pada posisi yang sesungguhnya sesuai dengan kehendak daripada Bapa di surga. Dan di sanalah penerapan yang dia terapkan itu dalam bingkai kasih karunia. Jadi Musa membawa hukum Taurat yang terdiri dari 613 dalil, dan Yeshua datang untuk menerapkan hukum iman, hukum daripada Bapa Yahweh, di mana turunan pertama adalah 10 perintah. Kemudian Yeshua datang menerapkan dalam bingkai kasih karunia. Dan tentunya karena Yeshua adalah yang empunya kebenaran, karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup, maka penerapan yang diamanatkan, yang diperintahkan oleh Yeshua HaMasiah, itulah penerapan yang sesungguhnya. Penerapan yang bersifat penggenapan dari hukum Taurat yang dilakukan oleh Yeshua HaMasiah, itu adalah penerapan yang sesungguh-sungguhnya. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, apa maksud adanya perubahan atau penggenapan dalam penerapan hukum Taurat? Tentunya ada maksudnya. Bukan tidak ada tujuan, bukan tidak ada maksud. Tuhan Yesus datang untuk menggenapkan, untuk menyempurnakan akan penerapan hukum iman.
Pertama, kekasih-kekasih Tuhan, penerapan hukum Taurat baru bersifat penuntun sampai Yeshua HaMashiach datang pada kali yang pertama. Jadi melalui kehadiran Yeshua HaMashiach itu membuktikan bahwa hukum sebelumnya itu berfungsi untuk menuntun umat manusia dibawa kepada hukum yang sesungguhnya, yaitu kepada pribadi Yeshua HaMashiach. Nah, kita melihat di dalam Galatia pasal 3 ayat 24 dikatakan demikian. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Yeshua HaMashiach datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Nah, inilah kekasih-kekasih Tuhan. Hukum Taurat bertugas berfungsi untuk menuntun kehidupan manusia sampai pada kedatangan Yeshua HaMashiach. Dia datang sebagai sumber kebenaran, dan kebenaran itulah yang menjadikan kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya, yang menerima perintahnya, yang melaksanakan perintah di dalam anugerah kasih karunia Yeshua HaMashiach akan beroleh iman. Sehingga setelah manusia sudah memiliki iman melalui ketaatan kepada perintah yang diamanatkan oleh Tuhan Yeshua HaMashiach, maka di sanalah manusia akan dibenarkan karena iman. Nah, puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, tujuan yang berikut di amendemennya, disempurnakannya penerapan hukum iman, hukum rohani saya dan saudara, tujuannya supaya umat manusia memiliki kualitas iman yang lebih daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 20 dikatakan demikian. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, puji Tuhan, dari ungkapan pernyataan ini sangat jelas sekali bahwa tujuan Yeshua HaMashiach datang untuk kehidupan manusia, maka dia membawa kehidupan orang yang percaya kepadanya memiliki kualitas kehidupan rohani, atau di sini dikatakan kehidupan keagamaanmu. Maksudnya kualitas imanmu harus lebih dari kualitas iman dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Untuk apa kualitas iman kita lebih daripada ahli Taurat dan orang Farisi? Tujuannya yaitu masuk dalam kerajaan surga. Nah, siapakah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Sehingga harus menjadi pembanding dari kualitas iman kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus HaMashiach. Nah, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi adalah kelompok yang memiliki kualitas yang terbaik sebagai penyelenggara
hukum Taurat. Jadi ahli-ahli Taurat inilah dan orang-orang Farisi ini adalah mewakili kelompok yang menjalankan aturan-aturan di dalam hukum Taurat. Hukum yang diterapkan oleh Musa. Dan ternyata menurut penilaian Yeshua HaMashiach, untuk seseorang masuk di dalam kerajaan surga, maka kualitas imannya harus lebih baik dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sekarang pertanyaan bagi saya dan saudara. Bagaimana kita menjadi kelompok atau pribadi daripada orang percaya yang ketaatannya melebihi ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ahli-ahli Taurat, orang Farisi adalah bilangan orang-orang yang taat kepada hukum Taurat. Dan kepada saya dan saudara, kalau kita juga melaksanakan hukum Taurat, sebaik-baik apapun, maka kualitas iman saya dan saudara pasti tidak lebih baik daripada ahli Taurat. Kalaupun kehidupan kita dapat menjalankan 613 dalil dengan sepenuhnya, dengan sesungguh-sungguhnya, maka posisi kehidupan kita bisa saja setara dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, kalau masih pada level setara dengan ahli Taurat dan orang Farisi, maka firman Tuhan katakan kita belum masuk surga. Karena jelas firman Tuhan katakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih benar. Nah, jadi kita harus memiliki kehidupan iman yang lebih benar dari ahli Taurat. Sekarang untuk menjadi lebih benar dari ahli Taurat, bagaimana caranya? Supaya kita masuk surga, karena memang tujuan daripada iman saya dan saudara yaitu keselamatan jiwa atau masuk dalam kerajaan surga. Nah, untuk itu kepada saya dan saudara, agar mencapai tujuan iman yang sudah dinyatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, tujuan utama iman saya dan saudara adalah keselamatan jiwa kita. Untuk itu, kita harus memiliki kualitas yang dapat masuk di dalam kerajaan surga sebagai tujuan iman kita. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana caranya untuk kita masuk? Tentunya kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh yang empunya kerajaan surga. Nah, apa yang diperintahkan oleh yang empunya kerajaan surga, dalam hal ini Tuhan Yesus HaMashiach. Kembali di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 20 dikatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya, hidup keagamaan kita, kualitas iman kita harus lebih benar dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi, supaya masuk surga. Nah, sekarang kekasih-kekasih Tuhan, pertanyaan bagi saya dan saudara, bagaimana caranya kita akan memiliki hidup keagamaan kita,
hidup iman kita lebih benar dari ahli Taurat. Untuk itu, kekasih-kekasih Tuhan, kita harus melihat penerapan daripada hukum iman. Karena kita, umat manusia, adalah objek daripada penerapan hukum iman, kita harus melihat hukum yang mana yang kita laksanakan. Sebagaimana sudah dinyatakan bahwa Musa menerapkan hukum Taurat dan Yesua menerapkan kasih karunia. Nah, disinilah yang harus kita lihat, di mana kehidupan kita melaksanakan hukum iman. Kalau saya dan saudara menerapkan hukum Taurat yang diterapkan, yang ditulis oleh Musa, maka kita tidak akan mencapai kualitas iman, kualitas ketaatan kita lebih benar daripada ahli Taurat. Puji Tuhan, kalau kita melihat juga dalam ungkapan Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-20, dalam kitab ILT dikatakan demikian. Sebab aku berkata kepadamu, jika kebenaranmu tidak melimpah lebih banyak daripada para ahli kitab Taurat dan orang-orang Farisi, kamu sekali-kali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, jadi sangat jelas bahwa persyaratan utama yang diungkapkan oleh Tuhan Yeshua HaMashiach untuk seseorang di zaman akhir ini masuk dalam kerajaan surga harus memiliki kebenaran di dalam pandangan Tuhan, memiliki kualitas iman, memiliki kebenaran di dalam hidupnya lebih melimpah, bahkan lebih banyak daripada para ahli kitab Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, untuk itulah supaya ada kelompok, ada bilangan orang yang akan masuk di dalam kerajaan surga dalam perjanjian baru ini, maka Yeshua HaMashiach harus datang untuk menyampaikan perintah-perintah yang jika dilaksanakan oleh umat manusia, maka umat manusia tersebut akan memiliki kualitas iman yang melebihi kualitas iman para ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Sebab kalau tidak demikian, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat masuk dalam kerajaan surga, kecuali bilangan para ahli Taurat, orang Farisi. Yang lain, kehidupan saya dan saudara tidak bisa masuk dalam kerajaan surga kalau penerapan hukum hanya pada atau hanya terletak menerapkan hukum Taurat. Karena standarnya yaitu harus melebihi para ahli Taurat dan orang Farisi. Untuk itu Tuhan Yesus HaMashiach datang, dan memang dia tidak meniadakan hukum yang sementara berlaku. Tetapi dia, Yeshua HaMashiach, datang untuk memberikan penerapan hukum iman, hukum daripada Bapa Yahweh dalam penerapan yang lebih benar, yang
sempurna yang dikatakan penggenapan dari penerapan yang sudah ada, supaya setiap orang yang melakukan penerapan hukum yang diberikan oleh Yeshua HaMasiah, dia akan memiliki kualitas iman lebih daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Karena kita sadari bahwa sebaik-baiknya manusia melaksanakan hukum Taurat sudah dapat dipastikan tidak bisa melebihi kualitas daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Dan kalau tidak bisa melebihi, ya sia-sialah ketaatan karena tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, inilah kekasih-kekasih Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kehidupan kita, memberikan perintah yang setelah kehidupan kita laksanakan, maka saya dan saudara akan memiliki kualitas iman seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kebenaran yang melimpah-limpah, lebih banyak daripada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Tujuan yang berikut, Yeshua datang untuk menggenapkan firman Tuhan, supaya saya dan saudara mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa. Sebagaimana yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Puji Tuhan, mari milikilah kualitas iman kita lebih benar, lebih luar biasa daripada kualitas ketaatan dari para ahli Taurat dan orang Farisi. Dengan jalan melaksanakan amanat atau perintah yang diamanatkan oleh Yeshua HaMasiah, yaitu melaksanakan kebenaran firman Tuhan dalam bingkai kasih karunia daripada Bapa di surga. Nah, kalau kehidupan kita sudah memposisikan hidup kita sebagai bilangan orang-orang yang melaksanakan perintah Yeshua HaMasiah di dalam kehidupan kita, maka dijamin kita akan memiliki kualitas iman lebih tinggi daripada kualitas iman daripada ahli Taurat. Karena itu adalah persyaratan untuk kehidupan kita masuk di dalam kerajaan surga. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, untuk penerapan daripada perintah Yeshua HaMasiah yang dibandingkan dengan kualitas daripada ahli Taurat dan orang Farisi, kita akan bahas pada pertemuan atau pada pembahasan berikut dalam materi hukum iman seri kelima. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Terpujilah Bapa kita di sorga. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang Tuhan sudah anugerahkan bagi setiap kehidupan kami hamba-hamba-Mu. Bukakan terus rahasia kebenaran firman-Mu untuk menjadi kekuatan bagi kami.
dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita di surga yang selalu menganugerahkan perkara yang dahsyat dan menyelamatkan kehidupan kita. Haleluya. Haleluya.